Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur, kesehatan dan waktu luang untuk bisa bermajlis ilmu, bermajlis untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis ilmu untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena majalis zikir, majlis zikir yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama kita, adalah majlis ilmu yang membahas tentang halal haram, majlis yang membahas tentang tata cara Anda salat, mengenal hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, mengenal bagaimana kita bersosial dan seterusnya. Majalis az-zikr. Yang semoga dengan majelis ini Allah Subhanahu wa taala menambah wawasan agama kita, dan juga agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mempelajari dan beramal dengan ajaran Islam sampai akhir zaman. Baik, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mulai mendalami bagaimana menyikapi khilaf dan mengenal perbedaan-perbedaan pendapat para ulama, terkhusus dalam masalah fikih saja. Fikih yang terkadang para ulama kita menegaskan bahwa di zaman kita, ketika ada dua alim, dua ustadz, dua orang yang berbeda dalam masalah fikih, terkadang perbedaan itu disikapi berlebihan sampai mengantarkan terkadang seakan-akan dia adalah khilaf akidah, sehingga terjadilah perpecahan di kalangan kaum muslimin, saling membenci, saling memboikot satu dengan yang lainnya. Bahkan ada yang tidak mau mengerjakan sholat di masjid yang lain karena berbeda mazhab dengan dia, dan seterusnya. Nah, ini kata para ulama, sikap yang tidak benar, sikap yang tidak tepat jika seandainya masalah fikih sampai mengantarkan kita kepada perbedaan, tafarruq dan ikhtilaf al-qulub, pecah belahnya hati, munculnya kebencian di antara kaum muslimin. Maka pada kesempatan ini insyaallah kita butuh mengenal bagaimana sikap para ulama kita sebagai seorang salaf, pengikut salaf, sebagai seorang ahlus sunnah, sunni ahlus sunnah, menyikapi perbedaan yang ada. Maka untuk bisa bersikap yang objektif, dewasa, kita harus paham, kita harus tahu khilaf-khilaf yang ada dan apa alasan mereka berkhilaf dalam masalah tersebut. Dan ini kajian penting, kajian yang sangat penting bagi kita semua, karena kita nggak tahu sesuatu akan menjadikan kita jumud, bersikap kaku, bersikap seakan-akan kitalah yang paling benar dalam masalah fikih tersebut. Karena ulama kita menegaskan bahwa
man jahila syai'an adahu. Orang yang dia jahil kepada sesuatu ilmu, maka dia akan menjadi musuh, lawan daripada ilmu tersebut. Yang seharusnya kita berlapang dada, hati tenang, tidak ada benci kepada saudara, ya, namun terpaksa terjadi kebencian dan semisalnya hanya gara-gara tidak faham fikih khilaf ulama dalam masalah fikih tersebut. Maka dan pentingnya memahami khilaf juga, ya, membuat kita dewasa dan tenang di dalam mengambil sikap, bijaksana di dalam bersikap. Sehingga para ulama kita mengarang banyak buku di dalam masalah ini. Bahkan semua buku fikih isinya adalah khilaf. Isinya khilaf semuanya. Bahkan, ya, tidak ada persoalan agama pun kecuali di dalamnya ada khilaf. Hanya secuil persoalan yang tidak ada perbedaannya. Nanti kita akan sebutkan sebab khilafnya para ulama kita. Apakah karena hawa nafsunya? Apakah karena bertaklid kepada gurunya? Ternyata tidak juga demikian. Tapi khilaf itu betul-betul ilmiah, semuanya dengan dalil. Semuanya dengan dalil, dengan hikmah-hikmah Allah yang terkandung di dalamnya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita masuk kepada buku kita Umdatul Ahkam yang akan menjadi buku panduan kita di dalam memahami fikih khilaf ulama ini, sedikit barangkali pertemuan ini akan saya sampaikan sebuah muqaddimah tentang adabul khilaf. Karena kalau pertemuan berikutnya saya hanya akan menyampaikan tentang pendapat ulama A, B, C, D dan dalil-dalil mereka. Dan bagaimana kajian, ya, diskusi perbedaan tersebut. Kemudian kita ambil kesimpulan mana yang rajih, ya, untuk kita amalkan dengan sikap toleransi dengan pendapat yang lain. Maka pada kesempatan ini ingin saya sampaikan tentang adabul khilaf. Adabul khilaf. Adab-adab kita berbeda, ya, pendapat. Karena hal ini terkadang menjadi penghalang dakwah, ya, menjadi sebuah sebab, ya, sulitnya kita bermasyarakat. Bahkan sesama ahlu sunnah pun terjadi demikian. Terkotak-kotaknya ahlu sunnah wal jamaah, ya, disebabkan karena kurangnya faham kita kepada perbedaan pendapat para ulama kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama kita mengarang banyak buku, ya, tentang adabul khilaf ini. Mengarang banyak buku. Kita mengklaim bahwa saya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, sebagaimana, ya, mazhab lain juga demikian. Mazhab fikih yang ada 4 mazhab, ya, ini semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja perbedaan itu muncul, ya, tentang bagaimana menyikapi Al-Quran dan Sunnah ini. Bagaimana menafsirkan, bagaimana mengamalkan Al-Quran dan Sunnah ini. Nah, ini menjadi perbedaan mereka. Karena Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, ya, dan persoalan muncul, persoalan baru muncul, ya, pada tempat dan zaman yang berbeda. Maka muncullah cara pandang yang berkembang dengan kembali kepada dalil-dalil yang ada. Sehingga tidak bisa kita mengklaim bahwa kita yang paling Al-Quran dan Sunnah, ya, sedangkan mazhab lain tidak, ya, tidak demikian. Nah, maka dengan hal ini kita butuh memahami bagaimana adab mereka dahulu berkhilaf. Mereka kunut subuh, ya, sebagian tidak, ya, sebagian menggerak-gerakkan jarinya, sebagian tidak, sebagian membaca basmalah, sebagian mereka tidak.
ya, dalam Al-Fatihah, maksudnya ketika dia dalam sholat. Sebagian turun ke sujud dengan ya mendahulukan lutut, sebagiannya tangan dulu, ya, sebagian bersedekap kondisi dia i'tidal, sebagian tidak, dan seterusnya. Ya, ini butuh kita kaji, kita dalami sebagai seorang muslim. Karena kita akan dilihat oleh orang, akan disorot oleh manusia yang lainnya. Ya, maka ada sikap bagi setiap muslim dan muslimah ahlus sunnah, ya, agar lebih dewasa dan lebih hati-hati di dalam mengambil tindakan di dalam hal tersebut. Maka penting kiranya kita memahami perbedaan pendapat para ulama kita dan adab-adabnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa khilaf dalam masalah fikih, tentunya di sini kita tidak akan bahas khilaf akidah, ya. Tidak membahas masalah khilaf akidah. Yang kita bahas hanya masalah khilaf fikih, yang mana khilaf fikih ini sampai zaman kita banyak orang yang tidak bersikap objektif, tidak dewasa dia. Menuduh fulan ini tidak paham dalil, yang ini fulan masih ya tidak mengerti akan, dan seterusnya, bahasa-bahasa yang muncul di kalangan ikhwan atau bahkan di kalangan asatidzah kita. Maka ini penting untuk kita bahas. Nah, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya ya tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan yang sangat menonjol, itu tidak ada. Kalaupun ada, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menyelesaikan, mengambil keputusan, memberikan fatwa, dan akan menjadi ya penentu hukum bagi perbedaan pendapat yang ada. Khilafnya si fulan, khilafnya Umar bin Khattab, khilafnya Abu Bakar dengan fulan, dan seterusnya, maka Rasulullah hadir di tengah mereka memberikan kesimpulan fatwa ini yang benar, dan seterusnya. Maka mereka langsung datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman sahabat mulai muncul perbedaan. Sahabat, ya, di zaman mereka mulai muncul perbedaan. Ulama menegaskan bahwa di antara sebab terjadinya perbedaan di kalangan mereka, ya, mereka mulai membuka daerah-daerah. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Andalusia, ya, Spanyol, ada yang ke daerah lainnya di Turki, ya, ada yang ke ya Afrika, dan seterusnya. Mereka mulai pindah, berhijrah, ya, untuk membuka daerah, berdakwah dan tinggal di daerah tersebut. Kemudian mereka berdakwah di sana, meninggal, dan seterusnya. Kemudian memiliki murid-murid di sana, ya, yang tetap di Mekah, Madinah juga ada demikian, dan terus terjadi demikian. Maka hal ini tentunya memicu terjadinya perbedaan. Jadi perbedaan ini sudah ada di kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan semua khilaf yang ada di zaman kita itu terjadi di kalangan mereka. Tidak ada khilaf, ya, kecuali sedikit, ya, masalah kontemporer mungkin, iya. Namun masalah fikih ibadah ini sudah ada dari dulu, dari sahabat, ya, sudah ada. Yang kunut, iya, subuh, ya. Jadi khilaf masalah kunut subuh itu bukan khilaf baru, tidak. Sahabat sudah menggerak-gerakkan jari, atau masalah cadar bagi perempuan, ya. Masalah jenggot apakah boleh dipotong melebihi genggaman atau tidak, itu sudah ada khilafnya di kalangan mereka. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab-sebabnya kata para ulama, ya, yang pertama, terkadang sahabat mendengar sebuah hukum dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas sebuah fatwa, ya, yang mana hukum dan fatwa tersebut tidak didengar oleh sahabat yang lainnya. Ya, karena sebagaimana kita tahu, ada sahabat yang mereka berdagang, ada sahabat yang mereka berkebun bertani, ada yang belajar, ya, ada yang pergi berjihad bersama Rasulullah, ada yang menjaga, ya, benteng
kota Madinah. Ya. Ada yang ikut bersafar bersama Rasulullah, ada yang mukim. Ya. Ada yang berkhidmat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang tinggal di rumah-rumah mereka, dan seterusnya. Maka memicu dan potensi untuk terjadi khilaf itu ada. Apalagi media tidak seperti kita. Mereka tidak ada handphone atau media komunikasi lain, hanya yang ada tatap muka, ya ketemu. Kalau tidak, ya sudah, hilang ilmu dari sahabat tersebut. Bayangkan saja, si A dia bersama Rasulullah pada hari ini, dia melihat Rasulullah makan, dia melihat Rasulullah tidur, melihat Rasulullah sholat, berwudu, ya, yang tidak dilihat oleh sahabat yang ada di Mekah misalkan, dan seterusnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hikmah Allah juga tidak mengerjakan satu model ibadah. Ya, Rasul nggak pernah mengerjakan satu model ibadah. Doa yang beliau baca tidak pernah satu, beragam doa ini. Dalam kondisi yang sama, doa yang lain dibaca. Kondisi yang sama disimak oleh sahabat yang lain, doa itu, doa yang lain, dan seterusnya. Ya, nah, maka kemungkinan khilaf itu ada. Kemungkinan khilaf itu besar adanya. Kemudian yang kedua, ya, mereka melihat, anggaplah mereka sama-sama melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sebuah ibadah, yang kemudian mereka memahami ibadah Rasulullah ini dengan cara pandang yang berbeda. Ini mungkin terjadi. Sekelompok mereka memandang Rasulullah mengerjakan ibadah A ini atas dasar qurbah, takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian yang lainnya beranggapan ini bukan untuk bertakarrub. Ini artinya ibahah, boleh-boleh saja. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Bukan sebuah takarrub yang dianjurkan, ya, sampai kepada derajat sunnah muakkad bahkan wajib, tidak. Ini pandangan yang kedua. Ya, ini mungkin terjadi. Padahal sama-sama melihat Rasulullah mengerjakannya. Yang A mengatakan kayaknya Rasulullah itu mengerjakannya karena ingin beribadah kepada Allah. Si B mengatakan sama-sama melihatnya. Dia mengatakan apa? Kayaknya ini bukan untuk ibadah. Ini kayaknya Rasulullah mengerjakan karena ya boleh-boleh saja. Dalam hal-hal yang sifatnya kemungkinan antara ibadah dengan apa namanya amalan, ya, mirip ibadah. Contoh kayak rambut, misalkan rambut panjang, ya kan? Ulama berkhilaf dalam masalah rambut panjang itu, apakah rambut panjang itu sunnah atau bukan sunnah? Apakah memakai jubah itu sunnah atau tidak sunnah? Ya, dan seterusnya. Nah, jadi sama-sama melihat tapi berbeda cara menafsirkan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mereka saja sudah khilaf gitu ya di zaman itu, apalagi kita yang nggak melihat Rasulullah, kita tidak melihat beliau. Ya, yang melihat saja khilaf kan begitu. Apalagi ya kita yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, hanya mendengar atau membaca cerita hadis kejadian di kala itu. Tentu berbeda yang melihat dengan orang yang mendengar berita. Sebab ketiga, ikhtilaf al-waham. Jadi ikhtilaf al-waham. Yang kedua tadi apa? Penafsiran. Menafsirkan ini untuk kurba. Yang kedua, dia menafsirkannya untuk ibaha, hal-hal yang boleh saja. Yang ketiga sebabnya adalah ikhtilaful waham, yaitu perbedaan di dalam ya memprediksikan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat,
Yang keempat, ikhtilafus sahwi wan nisyan. Khilaf disebabkan karena lupa. Ya. Sama-sama hidup di zaman Rasulullah. Sama-sama melihat Rasulullah mengerjakannya. Tapi kondisi ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, yang satu lupa kalau perbuatan itu pernah dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang B, dia masih ingat begini Rasul dahulu berbuat. Sehingga si A tadi yang dia beranggapan bahwa Rasulullah belum mengerjakannya karena dia lupa, maka mengambil ijtihad tertentu. Dia berijtihad, yang ini melihat Rasulullah, dia masih ingat, maka dia kerjakan. Jadi kena karena lupa. Muncullah perbedaan itu. Itu biasa, lupa itu hal yang lumrah bagi manusia. Yang kelima, ikhtilafud dhabt. Ya, perbedaan disebabkan karena kekuatan hafalan. Jadi ada yang beranggapan demikian. Seperti misalkan disebutkan dalam sebuah hadis, ya, Aisyah mengambil kesimpulan bahwa Aisyah mengingkari hadis. Aisyah mengingkari hadis yang mengatakan bahwa mayat diazab di kuburannya dengan sebab tangisan kerabat karibnya. Ya. Aisyah mengatakan apa? Waham. Ya, hadis ini adalah kesalahpahaman orang yang mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian, ya, diingkari oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dalilnya apa? Bagaimana Aisyah beranggapan? Ya, berdalil bagaimana mungkin si mayat diazab dengan perbuatan orang yang hidup? Bukankah, ya, orang itu akan mendapatkan hasil perbuatan dia sendiri? Ini kan dalil lain. Ini hadis mengatakan demikian. Rasul katakan mayat akan diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah atau tersiksa karena sebab tangisan kerabat karibnya. Sahabat sebagian mereka mengingkari hadis ini. Bagaimana? Ini nggak adil. Ya, masa mayat disiksa gara-gara perbuatan orang yang hidup? Bukankah seorang itu akan mendapatkan apa yang dia kerjakan sendiri? Ya. Dan seterusnya. Nah, jadi terjadi pengingkaran, ya, mengingkari ini dan itu. Sebagaimana Aisyah mengatakan juga, misalkan dalam sholat tarawih Ramadan, Aisyah mengatakan Rasulullah tidak pernah, ya, lebih dari sholat 11 rakaat baik dalam Ramadan maupun di luar Ramadan ketika sholat malam. Kan? Ini Aisyah meriwayatkan demikian. Namun ada riwayat sahabat yang lainnya yang meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah sholat, ya, 13 atau riwayat yang lain bahwa Rasulullah membolehkan akan lebih dari rakaat yang 11 tadi. Jadi terjadi, ya, perbedaan pendapat di kalangan mereka. Kemudian yang berikutnya juga sebabnya al-ikhtilafu fi ilatil hukum. Khilafnya mereka disebabkan karena apa ilat hukum yang muncul ini. Apa sebabnya Rasul mengatakan A, sahabat pun berbeda pendapat dalam hal itu. Contoh kata para ulama kita, ya, berdiri ketika ada jenazah yang lewat. Berdiri ketika ada jenazah yang lewat. Hukum berdiri ketika ada jenazah yang lewat tersebut. Sebagian orang mengatakan bahwa li ta'zimil malaikah, untuk mengagungkan malaikat, karena ketika jenazah lewat ini diiringi oleh malaikat. Ya, maka kalau demikian, maka boleh mengagungkan, ya, boleh berdiri ketika lewat jenazah orang kafir sekalipun.
baik mukmin atau kafir. Kenapa? Berdirinya bukan mengagungkan jenazah, tapi mengagungkan malaikat yang mengikuti jenazah tersebut. Ya. Siapa yang mengatakan untuk menghormati malaikat? Ya, penafsiran sahabat, bukan Rasulullah, kan begitu. Ya. Yang menjadi persoalannya apa hukum menghormati jenazah yang lewat? Ya, baik itu mukmin atau kafir. Dan bagi mereka yang mengatakan bahwa berdirinya seseorang ketika ada jenazah lewat karena menghormati malaikat yang ada mengiringi jenazah, berarti boleh menggantungkan berdiri ketika lewat jenazahnya orang kafir. Pengagungan kepada malaikat. Sebagian mengatakan tidak. Hal itu disebabkan karena lihaulil maut, rasa takut kepada kematian, gentingnya mati, maka orang itu hendaklah berdiri, ya, memperhatikan kejadian tersebut. Nah, maka ini terjadi khilaf di kalangan mereka tentang ilat hukumnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian setelahnya tabi'in, lebih parah lagi tentunya. Khilaf di kalangan mereka ya lebih besar. Karena sahabat sudah meninggal dunia, yang ada murid-murid sahabat. Yang ada murid-murid sahabat. Dan kita tahu bagaimana keterbatasan manusia. Tidak mungkin seorang murid mengambil semua ilmu gurunya. Ya. Sebagaimana gurunya tidak mampu mengajarkan semua ilmunya kepada murid tersebut. Anggaplah semuanya diajarkan. Ya, mungkin tidak murid itu lupa tentang hukum A. Mungkin tidak murid itu lupa tentang hukum B karena banyak persoalan. Ya. Atau barangkali dia berguru bukan kepada satu sahabat, 2 sahabat, 3 sahabat yang kebetulan ketika dia berguru di Makkah belajar di fulan, dapat hukum A. Pindah ke Madinah, belajar ke guru B di kalangan sahabat, ternyata hukum yang disampaikan oleh para sahabat di Madinah berbeda dengan yang di Mekah. Rihlah lagi, cari ilmu lagi ke Baghdad, ke Mesir, ke Syam. Ternyata mereka juga mendapati banyak sahabat yang masih hidup, berguru lagi kepada mereka. Ya. Dan hukum yang didapat pun berbeda dan seterusnya. Sehingga para ulama kita ya menegaskan di kalangan tabi'in ya mulai terpecah, dan zaman tadwin ya mengarang buku-buku dan seterusnya mulai ada khilaf, dan lebih banyak khilafnya di kalangan dibandingkan khilaf yang terjadi di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian di zaman itu ya lahir Imam Malik bin Anas, Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, ya kemudian Syafi'i, kemudian Ahmad ibn Hanbal, yang masing-masing mereka mentaksiskan mazhab pemikiran fikih yang mereka kembangkan. Ya. Banyak mazhab yang lainnya di zaman itu, namun yang lebih bertahan adalah 4 ini. Ada Abu Hanifah, ada Imam Malik bin Anas, ada Syafi'i, dan ada Ahmad bin Hanbal. Dan terus berkembang. Di perpecahan pun tidak bisa dibendung di kala itu. Makanya ya sampai saat ini kita mengenal 4 mazhab. Mazhab Abu Hanifah ya banyak tersebar di daerah ya di Mesir, sebagian Mesir. Kemudian di daerah India, Pakistan, ya Afghanistan itu Abu Hanifah. Bahkan di sebagian daerah Maroko ya, dan di Afrika ini pendapat Abu Hanifah. Yang dikenal beliau dengan pendapat ahl ra'yi, banyak berijtihad. Ya. Yang kemudian di kala itu terpecahlah 2 madrasah, madrasah ahli ijtihad
madrasah ahlil athar. Ahli ijtihad ini mereka tidak banyak merujuk kepada dalil yang banyak. Ambil satu dalil, langsung gunakan dalil yang sama untuk banyak persoalan agama. Ya, menjadi acuan utama satu hadis. Ijtihad dalam masalah ini dengan hadis yang ini. Ijtihad dalam masalah itu dengan hadis yang sama. Berbeda dengan ahli asar, ahli hadis. Ya, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad ini dikenal dengan madrasah ahli hadis. Mereka tidak beramal kecuali ada hadis. Ya. Maka terpecah ya dua madrasah, dan ini saya kira sampai saat ini. Ini yang kita adopsi saat ini ya, tentang dua madrasah ini, madrasah ahli ar-ra'i dan madrasah ahli al-asar. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkembanglah manusia. Ya, mereka memiliki murid-murid mengarang buku ya, dan murid-murid mereka juga mengajarkan ilmu kepada masyarakat di kala itu. Kemudian berlalu zaman ya, kondisi manusia, kata para ulama, pada abad pertama dan kedua, ya, abad pertama dan kedua, kata para ulama kita bahwa annan nasa kanu fil mi'atil ula wa thaniyati ghairu mujmi'ina ala taqlid limadhhabin wahid bi'ainihi. Qala Abu Talib al-Makki fi Qutil Qulub innal kutuba wal majmu'at muhdatsatun wal qaul bimaqalatin nas wal futya bimadhhabin wahid minan nas wattikhadhu qawlihi wal hikayati lahu fi kulli syai' wattafaqu ala madhhabihi lam yakunin nasu ala dzalika fil qarnaini al awwali was tsaniyah. Kondisi pada abad 1 dan 2 di kala itu, kata para ulama, manusia-manusia ya tidak pernah membentuk diri kepada mazhab tertentu. Belum ada namanya mazhab. Belum ada namanya mazhab. Ya, artinya di abad 1 2 ini abad tabi'in. Ya kan ya. Meninggalnya sahabat tabi'in masih pada abad pertama itu. Tabi'in kemudian ya sedikit setelahnya Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad ibn Hanbal, ya, ini pada abad 1 2. Pada abad ini orang belum terbentuk menjadi mazhab ini, mazhab ini dan seterusnya. Ingin minta fatwa bebas kepada siapa saja. Beramal sesuai dengan fatwa yang didapat oleh orang tersebut. Buku-buku belum ada. Ya, belum ada tulisan-tulisan menceritakan bahwa fulan mengatakan begini, fatwa fulan belum ada di kala itu. Orang langsung datang ke seorang alim dan mengatakan apa hukum ini? Hukum ini wajib begini, kerjakan. Ya. Sebagaimana Abu Talib al-Makki menyebutkan di dalam kitabnya Qut al-Qulub. Belum ada mazhab. Ya. Beramal sesuai dengan apa yang mereka ambil dari guru mereka. Sehingga mereka minta fatwa kepada ya banyak orang di kala itu, kepada si fulan, kondisi lainnya dia bertanya kepada yang lainnya, ya, dan tidak pernah merasa bahwa saya harus bertanya kepada fulan ataupun fulan, tidak pernah ada. Ya. Maka dari sini para ulama kita mengatakan bahwa taklid mazhab sangat-sangat buruk, karena generasi emas Islam ini tidak mengenal mazhab. Nggak ada mazhab. Ya. Sahabat tabi'in ini tidak ada mazhab di kala itu, padahal mereka lah generasi emasnya Islam. Namun di zaman kita, ya, kita dipaksa untuk mengikuti fulan, mengikuti alan dan seterusnya, yang membuat kita berpecah belah. Ya. Kemudian mulai pada abad ketiga, kata para ulama kita, ya, pada abad ketiga mulailah muncul mazhab.
mulailah muncul mazhab, dan inilah yang memicu perbedaan-perbedaan sampai pada abad keempat. Kata para ulama kita, mulai terjadi perbedaan pendapat yang dahsyat, perdebatan di mana-mana, ya. Dan sholatnya fulan yang dia bermazhab A tidak ingin sholat di belakang imam yang mazhabnya B, dan seterusnya. Dan hal ini ulama menyebutkan pada abad keempat ini kondisi terburuk di kala itu. Perdebatan mazhab, saling benci karena mazhab fikih, ya, mulai nampak di kala itu. Dan seakan-akan di zaman kita ini dikembalikan, ya, kepada zaman terburuk itu, di mana orang yang dia, ya, tidak memahami, ya, atau orang yang meyakini bahwa ini tidak boleh, dia tidak akan sholat selama-lamanya di masjid itu. Dia akan mencari masjid yang lainnya, ya. Nah, ini buah dari perbedaan mazhab dan kurang sikap atau kurang bijak di dalam mengambil sikap di dalam perbedaan pendapat pada masalah fikih, masalah fikih. Sehingga kata para ulama menyebutkan bahwa sebagian mereka mengatakan bahwa, ya, pengikut mazhab Hanafi tidak boleh menikah dengan pengikut mazhab Syafi'i, sampai segitunya, ya. Sebagaimana pengikut mazhab Syafi'i tidak boleh menikah dengan pengikut mazhab Hanafi. Dan bagi orang yang dia keluar dari jalur mazhabnya, dia dikatakan apa? Keluar dari Islam, itu di kala itu. Jadi murtad kata mereka. Orang yang tidak lagi dia kunut, dia murtad. Atau sebaliknya, orang yang dia ikuti kunut, dia murtad dari mazhab, bahkan dari agama. Dan tidak boleh menikah berbeda mazhab, ya. Jadi perempuan pengikut mazhab Hanafi, anak-anak gadis mereka tidak boleh menikah dengan laki-laki pengikut mazhab Syafi'i, ya. Menurut pendapat mereka, kalau sebaliknya dibolehkan. Jadi kias kepada apa? Hukum nikah dengan ahli kitab, orang Nasrani, Yahudi. Itu kata mereka, tidak boleh menikah, ya, penganut mazhab Hanafi dengan perempuan mazhab Hanafi dengan laki-laki Syafi'i. Namun jika sebaliknya dibolehkan, laki-laki Hanafi boleh menikah dengan perempuan Syafi'i. Parah, ya kan? Luar biasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih parah dari itu, kata para ulama kita, sampai-sampai, ya, di Masjidil Haram ditemukan ada 4 mihrab. 4 mihrab, ya. Di mana mihrab yang pertama untuk imam mazhab Hanafi, mihrab kedua untuk imam mazhab Syafi'i, dan seterusnya 4. Ketika mazhab Hanafi datang, maka mereka ambil posisi mereka, ya. Ketika mazhab Syafi'i datang, maka mereka ambil posisi, maka satu solat 4 imam waktu bersamaan. Ini kan sangat-sangat Masya Allah, ya. Kalau zaman sekarang, ya, sebagian ikhwan sekalian tidak sholat di situ dan tidak akan lagi sholat di situ. Betul difahami bagaimana sikap yang tepat dalam hal ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dibalik itu, kata para ulama kita, seseorang wajib beramal dengan Alkitab dan Sunnah. Kitab dan Sunnah. Kita memahami fikih khilaf ini bukan dalam rangka untuk meremehkan hukum atau memilih sesuai dengan kehendak kita, tidak. Kita ingin belajar, ya, adabnya saja. Adabnya agar kita dewasa, bahwa perbuatan ini
dilakukan oleh seorang salafi yang senior dulu. Imam Ahmad melakukan itu. Ya. Azan 2 kali di Jumatan itu pendapat jumhur ulama salafiyun. Kan begitu ya. Ya. Kebanyakan ulama kita ketika Jumatan azannya 2 kali. Sampai sekarang kita mau bid'ah, nggak mau sholat di masjid yang Jumatan azan Jumatnya 2 kali. Nah, ini sudah parah ini. Hukuman semacam itu tuh sudah salah. Nih, jadi itu luar biasa. Ya, itu pendapat para ulama ahlus sunnah dan ya dilakukan oleh Utsman ibn Affan. Dan kalau kita melihat kondisi Utsman, ya dikala itu dengan sebabnya azan 2 kali mungkin terjadi di zaman kita, ya kan? Zaman sahabat aja mereka bisa lalai dari Jumatan sehingga 2 kali dikumandangkan azan, apalagi zaman kita, kan begitu, ya kan? Agama yang begitu ketat dikala itu, orang-orang saleh, sahabat yang dijamin masuk surga sempat lalai dari Jumatan sehingga diputuskan untuk 2 kali azan. Berarti apalagi iman yang seperti kita di zaman ini. Logis tidak? Masuk ya kan? Maka Utsman menyimpulkan untuk 2 kali azan. Nah ini, jadi hati-hati kita di dalam menilai, menghukumi, ya, dan ambil sikap yang tepat di dalam hal ini. Nanti semuanya akan kita sebutkan bagaimana khilaf dan dalil-dalil para ulama kita. Kemudian bagaimana sikap kita sebagai pengikut, ya, muqallid sekarang kepada para ulama yang kita ikuti, ya. Pernah di zaman sebagian orang mengkafirkan sebagian ulama yang lainnya sampai dikafirkan, ya, bahkan disinyalir bahwa banyak orang di kala itu mengkafirkan Imam Abu Hanifah karena belum membolehkan nikah dengan tanpa wali. Nikah tanpa wali boleh bagi Abu Hanifah menurut beliau, ya. Dan juga membolehkan khamr, minuman keras, ya, yang bukan dari kurma. Dari apa yang lainnya, ya, kata beliau silahkan minum selagi tidak mabuk, gitu kan, ya. Selagi tidak memabukkan, tapi sedangkan yang lainnya selagi itu memabukkan, maka hukumnya khamr tidak boleh diminum, tidak boleh dikonsumsi, ya. Dan juga hal-hal yang lainnya. Abu Hanifah termasuk mazhab yang banyak dikritisi oleh ulama yang lain. Di antaranya misalkan akan kita sebutkan bahwa beliau, ya, meyakini bahwa kalau berwudu orang nggak butuh niat, nggak usah berniat, nggak butuh niat dalam berwudu, kata beliau. Ya wudu saja, wudu nggak usah niat, nggak usah ada niat, ya, dalam hati, ya, tidak butuh hal itu, silakan berwudu, kata beliau. Karena dalilnya apa? Ada ayat wudu, ya kan? Ayat wudu itu hanya menegaskan cuci muka, cuci tangan, ya, usap kepala dan cuci kaki. Ini ayatnya, nggak ada disebutkan niat di sana. Maka beliau mengatakan tidak usah berniat, langsung berwudu, ya kan? Walaupun, ya, itu kajian nanti akan kita sebutkan semuanya dengan dalil-dalil beliau dan bagaimana kritikan para ulama yang lainnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kondisi dikala itu banyak orang-orang yang mengkafirkan Abu Hanifah. Ini lihat, karena kurang memahami ada berkhilaf mengkafirkan ulama. Ini bahaya. Jangankan pengikutnya, ulamanya dikafirkan, apalagi pengikutnya berarti. Ya. Maka butuh sikap menyikapi ulama-ulama kita yang memang mereka berbeda pendapat dalam hal ini, atau bahkan tergelincirnya mereka dalam sebuah permasalahan, ya, maka ada sebab-sebabnya, butuh difahami. Yang pertama kata para ulama, kata mereka, ada mu'tiqad anna nabiyya qalahu.
Ya, mereka para ulama kita meyakini bahwa perbuatan A tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak dikatakan oleh Rasulullah, tidak disabdakan oleh Rasulullah, maka dengan itu mereka tidak melakukannya. Ya, itu keyakinan mereka. Ya. Mungkin sebabnya hadis belum sampai kepada beliau, ya kan? Hadisnya belum sampai kepada beliau. Atau yang kedua, hadisnya sampai kepada beliau tapi tidak sahih dalam pandangannya. Atau yang ketiga, dia sampai hadisnya tapi meyakini lemahnya hadis itu. Ya. Lemahnya hadis. Ya. Yang keempat, bahwa disyaratkan di dalam adanya hadis, ya, periwayatan hadis itu, ya, tidak boleh datang dari khobar ahad, misalkan dari satu orang. Atau yang lainnya, kata para ulama, ya, kenapa seorang alim tadi dia tidak meyakini bahwa ini dilakukan Rasulullah SAW, barangkali juga, ya, hadis ini sampai kepada beliau, namun dia lupa tentang adanya hadis tentang hukum tersebut. Jadi saya ulang bahwa apa uzur para ulama kita, ya, untuk tidak menetapkan sebuah hukum padahal ada dalil, misalkan apa? Kurang lebih 5 sebab. Yang pertama, ya, hadis belum sampai kepada beliau. Yang kedua, hadisnya sampai, ya, namun dia yakini hadis ini tidak sahih. Yang kedua, ya. Yang ketiga, hadisnya sampai kepada beliau, namun hadis ini lemah dilalahnya dengan hadis yang lainnya. Itu yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat, ya, beliau mensyaratkan dalam periwayatan hadis ini harus perawinya memiliki sifat yang adil, kuat hafalannya, dan semisalnya. Dan yang kelima, ya, sebabnya mungkin hadis itu sampai kepada beliau, namun beliau melupakan atau lupa tentang keberadaan hadis itu. Ini yang membuat para ulama kita menentukan hukum manusiawi, ya, manusiawi. Jadi mungkin belum tahu hadisnya, atau apa tadi, datang hadisnya namun lemah derajatnya. Dan sebaliknya, artinya jika ada orang yang berbuat demikian, ya, mungkin dia meyakini hadisnya sahih, maka dia amalkan. Sebagaimana banyak terjadi khilaf dengan sebab ini. Khilaf dalam masalah hukum menghukumi hadis. Uzur yang berikutnya, kata para ulama, ya, adamu i'tiqadihi iradatatil kal mas'alati bidzalikal qaul. Ketika para ulama kita menentukan sebuah hukum, ya, maka beliau tidak meyakini bahwa persoalan masalah ini, ya, persoalan yang sedang dibahas tidak berkaitan dengan masalah-masalah yang lainnya, ya, karena terkadang pengikut itu mengkiaskan pendapat imam dengan pendapat yang lain, ya, dengan sebuah hukum baru, maka dia menentukan hukum dengan sebab sebuah fatwa imam. Fatwa imam mengatakan dalam masalah ini hukumnya haram, ya, maka datang muridnya, ya, dia mengatakan dulu imam saya dalam masalah yang seperti ini belum menghukumi haram. Oh, berarti mungkin persoalan yang baru ini juga sama dengan yang situ, berarti haram juga. Ya, ini murid terkadang demikian. Nah, sehingga para ulama kita, ya, berbeda pendapat dalam hal itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
atau hal-hal yang lainnya, yang menjadi sebab terjadinya perbedaan pendapat dan uzur-uzur yang mungkin muncul di kalangan para ulama kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun ada sebuah persoalan, apakah seorang muslim itu harus bermazhab dengan mazhab yang satu? Ya. Ulama kita mengatakan bahwa tidak ada kelaziman. Tidak boleh seseorang meyakini bahwa dia harus bermazhab tertentu dalam hidupnya. Tidak boleh. Justru itulah inti taklid buta. Itulah yang menjadi inti hakikat daripada taklid buta, ketika dia mengazam dalam dirinya bahwa fulan harus bermazhab ini, fulan harus bermazhab itu. Itu untuk pribadi dia. Namun bagaimana sikap dengan orang yang berbeda dengan dia? Inilah yang akan kita bahas nantinya insyaallah dalam khilaf yang ada di dalam hukum-hukum yang kita bahas. Di mana seseorang dalam hal ini kata para ulama kita, dia hendaklah berlapang dada dan tidak boleh ingkar dalam masalah ijtihadiyah. Kita nggak boleh ingkari orang yang melakukan perbuatan yang berbeda pendapat dengan kita dalam masalah fikih. Jangan ingkari. Tidak boleh diingkari. Biarkan dia beramal demikian. Dan jika ingin diskusi dingin, ulama mengatakan boleh. Namun dengan keyakinan, Anda tidak boleh meyakini bahwa dia salah, Anda benar. Ya, dalam masalah fikih. Ini penting, guys, bawahi. Dalam masalah fikih. Paling mengatakan ini pendapat terkuat menurut saya, wallahu taala a'lam bissawab. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya. Mungkin pendapat itu kurang tepat. Ini pendapat yang kuat menurut saya. Ya kan? Namun artinya sebagaimana yang si B itu juga mengatakan ini pendapat yang kuat menurut saya dengan dalil saya, dan pendapat Anda lemah menurut saya, ya, dengan dalil saya. Datang lagi si C mengatakan ini pendapat kuat menurut saya dengan dalil saya, dan Anda lemah walaupun dengan dalil Anda tadi, dan seterusnya. Makanya ulama mengatakan kalau begitu, ya, pokok ajaran Islam ini adalah pemersatu hati, tidak suka berpecah belah. Maka ambil sikap yang tepat, ya, di dalam masalah-masalah khilaf, ya, dalam masalah ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pendapat para ulama, ya, pendapat para ulama tentang kewajiban kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah, maka sudah dimaklumi. Ya, dan semua mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya menganjurkan untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, dan ambil sumbernya Al-Quran dan Sunnah juga, ya. Karena tadi saya mengatakan apa? Rasulullah tidak pernah melakukan satu model ibadah haji, ya, 3 macam ibadah haji Rasulullah. Ada ifrad, ada tamattu', ada qiran, ya. Dalam sholatnya beliau membaca banyak macam doa, sebagaimana ada gerakan-gerakan yang ragam beliau perbuat, ya, ya. Apalagi masalah-masalah kontemporer yang tidak ada dalil konkretnya dalam masalah itu, maka kita jangan terlalu, ya, gegabah di dalam menilai atau menyalahkan orang yang berbeda dengan kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sehingga ya disimpulkan oleh kita bahwa para ulama ahli sunnah, catatannya ahli sunnah, ya, ulama ahli sunnah, kita berbicara 4 mazhab. Ulama ahli sunnah semuanya mereka bersama murid-murid mereka menganjurkan kita untuk tetap berada pada koridor Al-Quran dan Sunnah, ya. Dan hampir semua pendapat mereka berdasar kepada dalil Al-Quran dan Sunnah juga,
Ya. Walaupun pada sebagiannya ada yang murni ijtihad, ya. Ada yang istinbat daripada Al-Quran dan Sunnah, ada yang murni mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Maka bagi kita pelajar, ya, bagi kita pelajar penuntut ilmu, mendudukkan persoalan, mengkaji dalil dan mengambil pendapat yang kuat, ya, setelah kita melakukan kajian, bersamaan dengan adanya keyakinan hati kita bahwa yang lain bukan sesat, yang lain tidak berarti, ya, bukan ahlu sunnah hanya gara-gara perbedaan fikih ini. Karena sering kita mendengar, ikhwan, kita harus banyak bermuhasabah, banyak membaca, ya, bagaimana adab para ulama kita. Kita terkadang ambil pendapat, ya, lupa melihat mengambil adab ulama. Contoh misalkan Syekh Nasruddin Albani rahimahullahu ta'ala, beliaulah orang yang berkeyakinan apa? Bid'ahnya kunut subuh. Bid'ahnya apa? Kunut subuh. Tapi apa kata beliau ketika ditanya, apakah saya ketika bermakmum kepada imam yang dia kunut subuh, apakah saya aminkan dan angkat tangan? Apa kata Syekh Albani? Iya, Anda angkat tangan dan aminkan. Ya. Dan ketika beliau sholat di belakang Syekh Abdul Aziz bin Abdul bin Baz, pendapat Syekh bin Baz dalam masalah i'tidal, bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamida, Syekh bin Baz apa? Sunnahnya bersedekap di dada. Syekh Albani mengatakan apa? Bid'ah hukumnya bersedekap di dada setelah atau kondisi i'tidal. Tiba-tiba sebuah kondisi Allah takdirkan beliau bermakmum di belakang, ya, Imam Syekh bin Baz rahimahullah. Ketika bangkit dari ruku i'tidal, maka beliau bersedekap di dada. Ini Syekh Albani. Beliau mengatakan apa hukumnya? Bid'ah. Tapi ketika beliau, ya, menjadi makmum, beliau bersedekap. Orang-orang bertanya, wahai Syekh, apakah Anda sudah rujuk dari mazhab Anda yang membid'ahkan sedekap di i'tidal? Kata beliau, tidak. Ya, inilah adab kita kepada imam yang berbeda faham dengan kita. Ketika dia kunut, angkat tangan dan aminkan. Ketika dia sedekap, sedekap Anda, ya, di dada, karena Nabi mengatakan ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam dijadikan panutan, ya, untuk diikuti, dijadikan panutan. Jika dia takbir, takbirlah. Jika dia ruku, rukulah. Jika dia sujudlah. Jika dia sholat duduk kalian. Jika berdiri, sholatlah dalam kondisi berdiri. Lihat, inilah adab. Jadi ada adab untuk mencari kebenaran untuk pribadi kita. Ada adab sikap kepada orang yang berbeda dengan kita. Ini dua hal. Kita nggak bisa bedakan ini terkadang. Yang penting, ya, kunut itu bid'ah, ya bid'ah. Saya tidak akan sholat di belakang orang-orang yang melakukan bid'ah dan seterusnya. Betul? Ternyata ulama kita, ya, panutan kita itu semuanya, mereka lah orang-orang yang bijak dalam bersikap. Sekalipun dari mereka lah kita ambil hukum bid'ah itu. Kira-kira dari mana kita baca buku tentang hukum bid'ahnya kunut? Ya, yang mengangkat itu mereka-mereka Syekh Albani rahimahullah dan seterusnya. Tapi, ya, ketika mereka bersikap, kita kurang mengambil sikapnya. Yang kita ambil kesimpulan hukumnya saja. Jadi ambil semuanya, hukumnya diambil, tarjihatnya, bersamaan juga ambil apa? Adab-adab khilafnya. Nah, ini penting sekali, ikhwan, untuk kita fahami. Karena ketika orang, ya, sholat, ini kan sholat ini persoalan urgen, pokok, ya, pokok agama, rukun Islam. Ketika orang sudah beda masjid dalam sholat, pasti hati menjadi berbeda. Pasti hati berbeda. Ya, jangan suka berbeda. Apalagi sebagian ikhwan di zaman kita, ya, juga kurang bersikap, saya melihat.
ada masjid A, keputusan DKM, masjid ini menerapkan prokes, protokol kesehatan. Masing-masing jamaah bawa sajadah, pakai masker. Ini keputusan pemilik masjid dan mayoritas orang yang ada di situ. Datanglah seorang salafi tulen, salafi yang kokoh di atas manhajnya katanya. Dia tidak bermasker, dia tidak bersejadah, dan inginnya rapat barisan. Ini kira-kira elok tidak dipandang. Hati orang sudah benci kepada orang itu. Tidak bagus berkhilaf ya ikhwan. Itu pendapat Anda. Sikap Anda kepada orang yang berbeda dengan Anda nggak semacam itu. Nah inilah prakteknya yang saya inginkan di zaman kita ya ikhwan. Inilah yang seharusnya ada. Sahabat yang mulia ya, Abdullah bin Mas'ud, faqihnya sahabat, bermakmum kepada Utsman bin Affan ketika sholat safar. Sholat safar itu ya, yang tepat menurut jumhur ulama dia qashar 2 rakaat saja. Sholat safar ya, 2 rakaat dalam pandangan sebagian ulama. Namun ya, Utsman dikala itu menjadi imam ketika safar karena beliau khalifah, pemimpin, imam, khalifah sekaligus imam sholat. Sempurnakan sholatnya 4 rakaat. Abdullah bin Mas'ud sebagai faqihnya sahabat, muftinya sahabat dikala itu ikut 4 rakaat. Orang-orang tanya, wahai Abdullah bin Mas'ud, tidakkah Anda nasihati imam kita? Ya, kondisi bersafar seharusnya 2 rakaat, tidak 4. Apa kata beliau? Ya, dan kenapa Anda sholat di belakangnya dan seterusnya? Beliau mengatakan perbedaan pendapat dalam hal-hal semacam ini itu buruk, tidak bagus. Ingat ikhwan. Nah, jadi kita selagi hal itu ada celah dan ada dalil ya, maka ambil pendapat mayoritas, ikuti keadaan yang ada selagi itu ada dalil dari mereka. Apalagi jelas dalil, pendapat para ulama kita sudah maklum di zaman kita. Sampai-sampai Syekh Fauzan pun kajian, berfatwa, berceramah pakai masker. Kan gitu ya. Ya kan? Itu live juga. Ya, live pakai masker sampai segitu. Tidak bersama banyak kerumunan orang-orang. Ya, itu ulama besar. Apa kurangnya Syekh Fauzan dengan keadaan kita? Kita bandingkan tegaknya manhaj kita, kokohnya pandangan kita dengan Syekh Fauzan, Masya Allah. Alangkah sombongnya kita. Kan begitu. Karena sebenarnya ikhwan ini Masya Allah di zaman kita. Ya, mereka tidak mau mengadakan kajian, bahkan tidak mau sholat di masjid yang apa? Menerapkan prokes. Sampai detik ini begitu banyaknya ikhwan-ikhwan salafi bersikap demikian. Inilah cikal bakal kerusakan sosial ya ikhwan. Siapa panutannya orang itu? Siapa yang diikuti dalam masalah ini? Ya, ulama besar di dunia ini, kita begitu mudahnya mengakses fatwa mereka. Bahkan live-nya Masjidil Haram, Masjid Nabawi berjaraknya barisan-barisan. Masya Allah. Kotanya Rasulullah. Di sanalah ulama besar. Di sanalah para sahabat hidup. Sampai saat ini itu praktek ibadahnya. Lalu kita mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang du'afaul iman, orang yang lemah iman, takut penyakit, tidak ada tawakal, tidak memahami takdir dan seterusnya perkataan kita. Masya Allah. Ini bahaya ya kawan. Kalau dikaji dan dibawa kepada para ulama, ini bahaya. Syekh Ali Hasan rahimahullah yang baru meninggal dunia karena COVID juga. Kata beliau ketika pertemuan dai-dai online, beliau mengisi di kajian alumni Lipia di kala itu. Sekitar 2 hari setelah beliau mengisi kajian, beliau meninggal dunia. Di kita online. Ditanya, wahai Syekh Ali Hasan, di Indonesia beberapa dai kekeh dan tetap berpendapat bahwa tidak patuhi peraturan pemerintah tentang protokol kesehatan di masjid-masjid yang ada. Mereka tetap rapat, tidak ada maskernya dan seterusnya. Apa kata Syekh Ali Hasan? Ini dai yang salah dan tidak boleh didengar fatwanya. Ini kata para ulama.
Syekh Ali Hasan, murid senior Syekh Albani rahimahullah, setiap tahun datang ke Indonesia mengisi daurah-daurah. Guru-guru asatidzah kita juga. Tapi kenapa? Ya, ketika kita mengambil adab dari para ulama kita, kita berbeda dengan mereka. Nah, lihat. Inilah yang saya maksudkan kajian-kajian semacam ini. Membentuk adabul khilaf. Adabul khilaf, kita siapa? Semua ulama dunia ini berpendapat terapkan prokes dalam ibadah-ibadah Anda. Lalu kita mengatakan Masya Allah, ya penyakit dari Allah. Ya, orang-orang itu nggak paham tentang takdir. Kalau kehendaki saya mati, ya saya mati. Masya Allah, kokoh banget dia dengan pendapatnya demikian. Ya, bukankah Rasulullah kalau sakit berobat? Bukankah Rasulullah mengatakan kepada orang yang terkena penyakit kulit, pulanglah Anda, tidak usah salaman dengan kami. Anda sakit, pulanglah. Saya sudah baiat Anda dan seterusnya. Ya, tidak usah salaman berkumpul bersama kami, pulanglah Anda. Ini dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada orang yang ingin berbaiat bersama Rasulullah, dia kena penyakit juzam, penyakit kusta yang menular. Apa kata Rasulullah? Anda pulang, jaga prokes, jaga jarak, kan gitu ya. Ya, itu bahasa kontemporer ya. Kalau Nabi sebutkan di zaman itu, tidak usah bersama kami, Anda di rumah saja. Baiat dari rumah saja, baiatnya online saja. Kan begitu. Tapi di zaman kita Masya Allah, keluar fatwa-fatwa yang nyeleneh dan mereka yang mengatakan bahwa tetap menerapkan protokol kesehatan, ya akan menjadi menerapkan protokol kesesatan dan seterusnya. Itu bahasa-bahasa yang menjadi bola api di kalangan ikhwan kita. Dan mereka, orang-orang semacam itu, tidak akan sholat di masjid yang menerapkan prokes sekalipun masjidnya sunnah. Ya kan? Tidak kita dapati mereka. Mereka akan cari masjid umum. Ya, masjid jami yang menurut mereka juga ini masjid tidak tidak sunnah pada hakikatnya, tapi cari masjid itu, cari dia, rame cari, pencar kemana-mana. Kemudian dia foto, inilah masjidnya yang mengamalkan sunnah Rasulullah, kata dia, barisannya rapi, rapatkan barisan, tidak ada yang maskeran, tidak ada yang takut-takut satu sama lainnya, dan satu bangga dengan itu. Padahal para ulamanya mengatakan, ya Anda ikuti pemerintah Anda, terapkan prokes di negara Anda masing-masing. Menurut antum bagaimana pendapat? Yang lebih tenang hati kita, ikuti para ulama kita dalam fatwanya dan pemerintah lagi-lagi dalam hal ini, atau ya kekeh dengan dalil yang dalil juga disalahfahami dalam hal ini. Kan begitu ya, kawan. Nah, sehingga ada sebuah masjid, ya masjid di mana separuh barisannya rapat tanpa prokes dan barisan yang satu jarang. Kan bagi yang melihatnya ini kan Masya Allah, ya ada kebencian, ada tidak nyaman sudah. Orang sudah menilai. Makanya para ulama kita mengatakan, jaga hati kalian, bersatu dalam barisan sholat, jangan suka berbeda ya. Ketika berbeda sudah, orang secara tabiat sudah menilai, ini fulan ini sikapnya keras banget ya. Si fulan itu desas-desus masyarakat dan rusak sosial, rusaklah ukhuwah, rusaklah manhaj dan seterusnya. Gara-gara sikap yang tidak bijaksana di dalam ya menyikapi perbedaan yang ada. Ini penting ya ikhwan, penting ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya ulang, ini termasuk penghalang penyebaran dakwah ahli sunnah. Ya, terhalangnya penyebaran dakwah ahli sunnah gara-gara hal-hal semacam ini, sikap yang tidak bijaksana. Baik, kemudian ya baik, ini saya kira pengantar. Jam berapa sekarang? Masih ada waktu ya? Baik, kalau begitu kita masuk ke kitab kita. Gimana? Bisa? Baik. Baca hadis pertama. Pak Heru silakan membaca.
Iya. Ya. Likullim manawa manawa Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fahijratuhu ilallahi wa rasuli wa man kanat hijratuhu ila dunya yasuha awin ro'ati yakazawwajuha wa hijratuhu ilama hajara ilaih ilama hajara Taib. Terjemahannya dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung kepada niat-niatnya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan atau pahala yang sesuai dengan niatnya. Dan siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena untuk mendapatkan dunia atau karena wanita yang ingin menikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang menjadi tujuan niatnya. Baik. Hadis pertama di dalam kitab Umdatul Ahkam, hadis tentang babut tuhara, tentang niat, ya, tentang hadis niat. Hadis Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Nah, dalam hadis ini, ya, tentunya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi memaksudkan dengan hadis ini adalah bahwa segala sesuatu itu ibadah, ya, semuanya diawali dengan niat. Diawali dengan niat. Nah, persoalan khilaf yang terjadi di dalam masalah niat, ya, minimal dua persoalan. Minimal dua hal di sini, ya. Yang pertama tentang apakah, ya, semua ibadah ada niat. Yang kedua, apakah niat ini dilafalkan atau tidak? Ini khilaf yang masyhur. Kita tidak boleh tutup mata dari khilaf semacam ini. Dan kita harus terima ini khilaf ulama, ya. Ini khilaf ulama, kita harus terima. Yang pertama, kaitan dengan apakah semua ibadah itu harus diniatkan, ya. Pertama saya mengatakan bahwa Al-Imam Ibnu Rushdi di dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid mengatakan bahwa sepakat para ulama kita. Jadi ada poin yang disepakati, ada poin yang dikhilafiyahkan. Sepakat para ulama kita mengatakan bahwa ibadah yang mahdhah ini wajib diawali dengan niat.
salat ya, puasa ya, haji, nah itu wajib ada niat. Ya, wajib ada niat. Nah, kemudian mereka berbeda pendapat dalam sebuah poin. Bagaimana jika sebuah ritual dia bukan ibadah mahdhah, bukan ibadah murni, bukan ibadah tujuan, tapi hanya merupakan apa? Sarana menuju ibadah atau menjadi syarat ibadah yang murni tadi, contoh wudu. Saya singgung tadi di muka ya, bahwa ketika wudu ini dia adalah sebuah ritual yang posisinya antara ibadah mahdhah dengan bukan mahdhah, maka ulama berbeda pendapat di sini tentang hukum berniat sebelum berwudu itu. Ya, Abu Hanifah mengatakan, kata beliau, tidak ada niat sebelum wudu, tidak usah berniat. Tidak usah berniat. Jadi ya sudah, Anda wudu, cuci, ingin sholat, ya Anda ingin sholat, niat sholat, ya Anda berwudu. Kan begitu ya. Ingin sholat, ya silakan berwudu. Cuci muka, cuci tangan, ya sapu, usap kepala, cuci kaki. Sholat, niat sholat dan seterusnya. 3 imam yang lainnya, Imam Malik bin Anas, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Ibn Rushd di dalam bidayahnya, kata beliau, mereka mensyaratkan menjadi syarat sahnya wudu niat. Nah, lihat efek dari khilaf ini. Abu Hanifah mengatakan apa? Tidak butuh niat. Artinya apa? Sah wudunya tanpa niat. Ya kan? Kalau 3 imam jumhur ulama mengatakan apa? Syarat sah wudu harus dengan niat. Lihat. 2 pendapat yang bertolak belakang ya, dan berefek kepada buah wudu itu sendiri. Ya. Menurut Abu Hanifah, ya sah, tidak ada problem dengan wudu Anda. Karena dia bukan ibadah mahdhah. Dia hanya berupa apa? Sarana ibadah atau syarat sahnya ibadah. Ya. Pendapat yang kedua, jumhur tadi mengatakan apa? Tidak sah wudu Anda dan berefek kepada tidak sah sholat Anda. Luar biasa ya kan? Makanya tadi saya mengatakan di muka, sampai-sampai mereka mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Karena kalau sudah mengatakan apa? Sholatnya nggak sah, wudu nggak sah, sholat nggak sah, berarti orang itu nggak sholat, kan begitu. Kalau nggak sholat, hukumnya nggak sholat, ya berarti kafir. Bertingkat terus hukumnya, terus naik, ya, sampai kepada status keislaman. Ini bagi jumhur. Berarti kalau kita tidak bersikap bijak dalam hal ini, maka jumhur akan mengatakan Abu Hanifah dan mazhabnya orang-orang yang kafir. Menurut 3 pendapat. Ya. Tapi tidak demikian. Inilah akhlak, inilah adab dalam berbeda. Tidak keluar pendapat dari ulama kita yang mengatakan bahwa Abu Hanifah dengan pendapatnya tidak mewajibkan niat, ya, menjadi kafir, tidak ada. Inilah yang ingin kita sampaikan. Setelah kita belajar, kita kaji, kita fahami, ya, maka kita lapang dada. Apa dalil Abu Hanifah dalam hal ini? Kata para ulama, di antara dalil beliau adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ada dalilnya, ayat Al-Qur'an lagi. Allah mengatakan, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran." Kami turunkan air dari langit, air yang suci lagi mensucikan. Nah, lihat, kata suci dan mensucikan artinya apa? Anda cukup dengan berwudu, Anda sudah suci, disucikan oleh air. Maka nggak butuh niat. Anda sudah suci, ya sudah, tinggal sholat. Silahkan sholat dan seterusnya. Ini pendapat Abu Hanifah. Sebagaimana juga tidak ada di dalam ayat wudu dan juga hadis-hadis Rasulullah tentang hadis wudu tidak disebutkan Nabi itu memasukkan niat di dalam rukun wudu. Tidak ada. Betul? Betul tidak? Pernah Anda mendengar hadis Nabi mengatakan bahwa pertama niat dulu, kemudian baru berkumur, cuci tangan, berkumur-kumur? Tidak ada Rasul mengatakan itu. Yang ada,
Ya, Rasulullah apa? Minta air, kemudian cuci tangan 3 kali, kemudian berkumur, mengerupai hidung, melepaskan air dari hidung, cuci muka dan seterusnya. Niat tidak dicantumkan dalam hadis yang ada. Ya. Dan hadisnya terpisah sendiri. Semacam ini, innamal a'malu binniyat. Ini kan konteksnya apa? Umum. Berlaku dalam ibadah dan yang lainnya. Abu Hanifah mengatakan selagi tidak ada hadis yang spesifik dalam masalah ini maka kita tidak bisa pakai. Ini pendapat beliau. Namun pendapat jumhur mengatakan apa? Karena dalam hadis ini Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Semua amal-amal, bentuk al-a'mal ini bentuk jamak, ini istilah bahasa Arab ya. Bentuk jamak, maka dia bermakna semua amalan. Semua amalan itu ya harus diawali oleh niat. Diawali oleh niat. Sebagaimana Allah juga berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah wa azza wa jal kecuali dalam rangka mengikhlaskan. Niatnya apa? Ikhlas di dalam beribadah, ya, menjalankan agama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pendapat yang kuat yang mana? Pendapat jumhur tentunya ya. Pendapat mayoritas ulama yang mengatakan syarat sah wudu harus niat. Harus niat, tidak sah wudu tanpa niat berwudu dalam hati. Baik, ini pendapat yang kuat. Dan itulah pendapat Abu Hanifah. Lihat, sekelas beliau Abu Hanifah, ya, faqih zamannya, cerdas otaknya, ya, hafal Quran juga. Akhirnya tapi itu cara berfikirnya dalam masalah fikih kaitan dengan niat ibadah tadi. Dan tidak ada ulama yang mengkafirkan beliau dalam masalah ini. Tidak ada juga yang mengatakan beliau ahli bid'ah, tidak ada. Ya. Karena masalahnya masalah fikih. Sama-sama kajian dalil. Kajian dalil, tidak keluar dari dalil. Beliau punya dalil. Ya, hanya saja dalilnya demikian. Dan kita nggak tahu mana yang tepat di sisi Allah ya. Hanya Allah yang tahu. Wallahu ta'ala alam. Hanya Allah yang lebih tahu tentang mana yang lebih tepat dari dua pendapat ini. Mungkinkah Abu Hanifah? Mungkin. Mungkinkah jumhur? Mungkin. Yang tepat. Mungkin nggak salah Abu Hanifah? Mungkin juga. Mungkin nggak jumhur yang salah? Mungkin juga salah. Ya kan? Tidak ada yang memastikan itu. Karena dalil ini ya juga umum. Dalilnya apa? Umum. Baik. Bisa dipahami ya kawan di sini ya. Persoalan kedua dalam masalah niat ini, apa hukum melafalkan niat-niat di dalam ibadah? Ini kajian hadis ini. Kalau sholat mengatakan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin imaman lillahi ta'ala atau makmuman lillahi ta'ala. Atau puasa nawaitu sauma godan an apa? Saya lupa ya. An adai fardhi syahr Ramadan lillahi ta'ala. Ya kan? Nah, apa hukum semacam itu? Apa hukumnya? Ya. Dalam hal ini para ulama kita mengatakan jumhur ulama. Lihat. Jumhur ulama siapa? Jumhur ulama, kebanyakan ulama mensunnahkan ya, kata mereka melafalkan niat. Mengatakan usolli nawaitu, walaupun beda redaksi ya. Imam Syafi'i ya, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau mengatakan usolli qa'iman lillahi ta'ala. Itu niat beliau. Itu lafaz Imam Syafi'i dulu. Disebutkan dalam riwayat dari beliau. Salah seorang perawi beliau namanya Ibnu Muqri, ya, beliau meriwayatkan demikian. Imam Syafi'i meriwayatkan demikian, menyampaikan demikian dalam kaitan dengan niat salat. Ya. Dan kias kepada hukum apa? Kepada masalah haji. Nah. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa melafalkan niat itu perkara bid'ah yang mungkar, kata mereka.
ibadah yang mungkar. Nah, lihat dua pendapat di sini. Dalam konteks ini, ya, ini semuanya warid dari para ulama. Dari para ulama, ahli fikih semuanya ahli sunnah. Ulama ahli sunnah semuanya, dan inilah pendapat mereka. Ya, inilah pendapat mereka. Apa dalil mereka yang mengatakan apa? Bolehnya melafalkan niat dengan lisan. Apa kira-kira? Pertama, kata mereka, ketika dituduh berbuat bid'ah, kami tidak berbuat bid'ah. Kami tidak mengada-ngada, tapi kami hendak mengambil istinbat dari dalil. Istinbat dari dalil. Apa dalil pokoknya? Tentang haji. Tentang haji. Ya. Kalau haji saja boleh diniatkan, ya, labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Misalkan itu niat ketika kita memakai pakaian ihram, maka kata mereka berarti sholat pun demikian. Ya, ini yang pertama dalilnya, dalil kias gitu ya. Ya, dalil kias. Yang kedua, dalil akal. Dalil akal kedua apa? Kata mereka, karena kalau hanya di hati, ini orang kalau ketika takbir lupa, dia teringat dunia, sehingga terfokusnya dia bukan kepada sholat. Tidak ada fokus sholat terkadang. Dia ingat dunia, ingat bisnisnya, ingat pekerjaan dan seterusnya. Sehingga, ya, kata mereka bahwa ini hendaklah ditambah sedikit untuk memberikan kepastian bahwa Anda ini sholat zuhur. Karena banyak orang yang sholat, dia lupa sholat apa. Ya kan? Azan gitu, waktu zuhur, dia sampai masjid, dia sudah nggak ingat apa-apa, yang penting masuk ya takbir, ikut imam. Tidak ada dalam batin dia bahwa saya sholat zuhur ini. Nggak ada. Maka kata mereka apa? Ini butuh kepastian, meyakinkan bahwa Anda sedang sholat zuhur. Selain niat dalam batin, hati dilafalkan juga, agar bahasa batin dengan bahasa lisan lebih mengena dalilnya. Dan mereka tidak mau mengatakan dikatakan bid'ah dalam hal ini. Sampai saat ini para fuqaha Syafi'iyah yang kontemporer sekalipun, yang hafal sekian ribu dalil, tidak mau dikatakan bid'ah mereka. Kita mengatakan kita saling toleransi dengan Anda. Ini masalah dalil, ini masalah kajian dalil, dan seterusnya. Ya. Dan saya katakan bahwa yang tepat dalam hal ini, bahwa tidak usah kita melafalkan niat itu. Tidak usah ada usolli, tidak usah ada nawaitu. Ya, apa dan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya? Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana juga dari gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, tidak pernah satu momen pun Rasulullah melafalkan niat. Ya, padahal sahabatnya melihatnya, istri-istrinya juga melihat beliau sholat. Ya, dan fikih sholat pun diajarkan, namun tidak pernah ada kutipan dari nas hadis Rasulullah yang beliau katakan bahwa bacalah ini sebelum sholat, ucapkan ini sebelum sholat. Bahkan dalil yang lebih tegas dalam hal ini, yang sebagai dalil untuk meniadakan lafaz-lafaz usolli dan seterusnya, bahwa Nabi jika beliau ingin sholat, kata para sahabat, beliau berdiri fakabbir. Ya, qama istaqbalal qiblata fakabbir. Beliau menghadap kiblat dan langsung takbir. Ini menghadap kiblat dan langsung takbir. Artinya kata fa dalam bahasa Arab ini menunjukkan huruf atof, ya, penyambung dua kegiatan, dua pekerjaan, tidak ada jedahnya. Berdiri langsung takbir. Dan jika seandainya ada lafaz usolli dan nawaitu, niscaya beliau akan ajarkan kepada para sahabatnya.
tidak akan menyembunyikan syariat ini kepada kita semuanya. Karena Allah sudah mengatakan bahwa hari ini telah kusempurnakan Islam ini sebagai agama kalian. Nah, jadi pendapat yang kuat tidak usah melafalkan usolli. Dan bagi kita, ya, sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan ini termasuk perkara bid'ah, namun tidak sampai pada derajat kesesatan. Ya, dan kita hormati para ulama kita yang berijtihad demikian. Namun, ya kita mengatakan kebenaran, ya, perbuatan Rasulullah itu lebih kita cintai. Dan itu dalil mereka. Makanya sampai saat ini mereka mengajarkan, ya, bahkan itu di media-media sosial bahwa ini niat puasa Sya'ban, ini niat puasa Daud, ini niat sholat tahajud, ditulis. Bahkan mereka mengarang buku-buku dan seterusnya dalam hal tersebut. Naam. Ini saya kira tentang fikih khilaf dari hadis ini. Fikih khilaf kaitan dari hadis ini, ikhwan. Ya, jadi begitu luas ya para ulama kita, dalil mereka ada, ya, dalam mengambil istinbat hukum, ya, untuk mengeluarkan sebuah persoalan hukum-hukum agama. Sehingga kita tidak serampangan mencela, menyalahkan. Boleh kita meyakini bahwa itu bid'ah menurut saya, ya, akan tetapi kami menghormati Anda sebagai saudara kita, orang beriman, orang muslim, yang Anda ikut kepada ulama Anda, dan ulama Anda juga seorang ahli sunnah, seorang pendakwah, ulama besar yang hidup sampai matinya berkiprah di dalam dunia ilmu, menyebarkan ilmu kepada masyarakat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, ada soal sebelum saya tutup? 5 menit ya ikhwan. Jika ada soal, tafadhal. Ya, silakan. Kemarin kita minggu lalu kan kajian akidah, Pak. Ya. Yang dapat kemarin kan dalam akidah kita harus sunat kan wasatiyah, pertengahan. Ya. Nah, hari ini kajian fikih saya dapat kesimpulan kurang lebih dalam bermakanan fikih tidak ada pendapat yang paling benar lah dari kata itu dalam Ya. fikih. Nah, yang saya minta penjelasan terkait hadis, berarti kan kalau dalam akidah ada bid'ah secara akidah, juga ada bid'ah secara fikih mungkin ya. Iya. Nah, Anda ingin tanya terkait hadis yang dolalah, bid'ahnya adalah dan dia neraka. Apakah bisa kedua-duanya atau salah satu aja? Misalnya yang diatur neraka itu yang bid'ah dalam hal akidah, kalau bid'ah dalam hal fikih misalnya itu enggak. Baik. Ya. Bagus pertanyaannya. Hadis Nabi mengatakan, hadis yang sahih, Nabi mengatakan wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati oleh kalian perkara baru, karena setiap yang baru itu namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan akan membawa kepada neraka. Baik. Kata para ulama kita mensyarah hadis ini, kata mereka ini hadisul wa'id, ya, min jumlati ahadisi wa ayatil wa'id. Hadis atau ayat hadis yang berkaitan dengan ancaman. Baik. Apakah pasti pelaku bid'ah ini masuk neraka? Belum tentu. Ini hanya menjelaskan bahwa kalau kamu begini, kamu akan begitu. Tapi apa pasti demikian? Belum tentu. Mungkin ada penghalang masuk nerakanya. Mungkin dia orang yang pandai tahajud. Mungkin dia orang yang bersih hatinya. Mungkin dia orang yang pandai sedekah di luar sana. Mungkin dia Allah uji masa hidupnya dengan penyakit sehingga gugur semua dosa-dosa bid'ah dan seterusnya. Namun itu ancaman. Itu berupa ancaman. Baik. Nah, persoalan sekarang, apakah hadis ini berlaku kepada dua hukum, fikih dan akidah? Fikih atau akidah? Kita katakan iya. Dia hukum Allah Subhanahu wa taala. Ancaman neraka hukum Allah Subhanahu wa taala, bukan hukum kita. Mungkin seseorang masuk neraka gara-gara dia amalia fikih, dan itu banyak. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, wailun lil aqabi minan nar. Celaka tumit yang tidak tersentuh air wudu masuk neraka. Ancaman Rasulullah, ya, ancaman Rasulullah. Nabi juga mengatakan bahwa ada orang yang dia sholat rukunya tidak sempurna,
sujud tidak sempurna, sholat 60 tahun, tidak diterima sholatnya oleh Allah. Artinya kalau tidak ada terima sholatnya, berarti neraka tempatnya. Tidak ada amal yang dibawa. Batal semuanya. Sholatnya tidak benar, semua amalan rusak, pasti ditunggu oleh neraka. Kan demikiannya, itu hadis juga. Nah, maka itu saya mengatakan, jawaban saya, iya, hadis itu berlaku kepada dua hal. Baik itu akidah, maupun juga masalah fikih. Akan tetapi bid'ah di dalam masalah fikih ini terkadang bid'ah yang muncul dari kesimpulan mujtahid. Kesimpulan seorang mujtahid. Karena Nabi SAW hanya mengatakan bahwa hati-hati perkara bid'ah. Ya, Nabi tidak pernah mengatakan perkara A bid'ah, B bid'ah, C bid'ah, sampai Z bid'ah, tidak ada rinciannya. Nabi hanya memberikan apa? Wanti-wanti, kewaspadaan, hati-hati perkara bid'ah. Ya. Nah, sehingga para ulama kita juga dalam hal ini ketika memvonis sebuah perkara bid'ah ini juga khilaf, kan begitu ya? Khilaf. Tidak ada yang disepakati, semuanya khilaf. Semuanya dikhilafiakan oleh mereka. Dan termasuk ulama ahli sunnah juga ketika memvonis sebuah amalan A sunnah dan oleh ulama B itu bid'ah, itu pun berdasar kepada dalil-dalil kajian atau kajian-kajian dalil yang ada. Ya, kajian-kajian dalil yang ada. Sehingga ya, tentu bid'ah dalam fikih berbeda dengan bid'ah dalam masalah akidah. Walaupun dua-duanya diancam, jangan buat-buat, ya. Jangan buat-buat dalam masalah agama ini, baik fikih atau juga akidah. Namun itu berbeda, ya, bid'ah dalam masalah akidah. Akidah sering para ulama kita sebutkan bid'ah akidah itu apa? Yaitu sembah kubur, ya kan? Minta kepada kuburan, ya. Bid'ah dalam masalah akidah, bid'ahnya Khawarij, keluar dari pemerintah, kudeta, dari pemerintah yang sah. Bid'ahnya Syiah Rafidhah, bid'ahnya Qadariyah, bid'ahnya Jabariyah, bid'ahnya Mu'tazilah, bid'ahnya menta'wil sifat dan seterusnya. Itu bid'ah dalam masalah akidah yang diancam dengan kesesatan dan dalam neraka juga. Itu berbeda dalam masalah ini. Sehingga tidak ada ulama ahli sunnah, ya, dengan perbedaan yang mereka lalui dan debat yang panjang sepanjang sejarah dalam buku-buku fikih, tidak ada beraninya Imam Ahmad mengatakan Imam Syafi'i ahli bid'ah karena beliaulah yang memperakasai masalah kunut misalnya. Tidak berani mengatakan itu ahli bid'ah. Ya. Dampak sesat bagi pelaku bid'ah dalam masalah fikih. Lagi-lagi kalau dikaji bahwa bid'ah dalam masalah fikih ini semuanya rata-rata dengan dalil. Ya, ada kajian dalil yang masih dalam makna muhtamal. Jadi ada kemungkinan, mungkin benar, kan begitu ya. Sebagaimana mungkin salah. Ini bid'ah dalam masalah fikih. Allah Ta'ala. Cukup sekiranya Allah Ta'ala Musab yang disampaikan semoga bermanfaat kepada semuanya. Ini kita pelajari dalam rangka agar kita lebih bijak dan lebih berwawasan agama, ya, dan mengenal dalil lawan dan kawan. Kita harus ketahui apa alasan mereka, apa argumentasi mereka ketika yang menyampaikan atau berpendapat sebagaimana yang mereka pahami. Dan itu tentunya ketika diriwayatkan dari para ulama besar, ya, dan pengen kaji. Karena jika kita nggak mengkaji hal ini, kita akan bersuudzon kepada mereka dan kepada para ulama. Padahal itu nasnya ada dalam buku-buku para ulama terdahulu, ya, ada dalam buku-buku mereka. Baik khilaf yang sifatnya sama nanti artinya ringan. Nah, wallahu ta'ala musawwir ini disampaikan. Subhanallahi kita asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Udah, boleh.